Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Teori Himpunan Samar di pertemuan ke-9. Nah, pada pertemuan ini kita masih akan melanjutkan pembahasan berdua ya mengenai himpunan samar. Khususnya kita akan membahas mengenai support dari relasi samar. Nah, apa itu support dari relasi samar? Ini akan diberikan pada definisi 283 ya. Nah, diberikan relasi samar R tilde ya, subset dari E1 cross E2 ya. E1 dan E2 itu himpunan semesta ya. Nah, support dari R tilde ya atau relasi samar R tilde ini ya dilambangkan dengan S dalam kurung R tilde adalah himpunan bagian sederhana ya dari E1 cross E2 yang memenuhi syarat sebagai berikut. Nah, jadi himpunan S R tilde ya, support dari R tilde itu adalah himpunan yang anggotanya X, Y ya. X, Y-nya itu anggota dari E1 cross E2 dengan syarat apa itu? Mu R tilde X, Y-nya positif. Gitu. Jadi nanti kalau ada relasi samar, kalian mencari fungsi keanggotaan dari X, Y yang nilainya itu positif. Nah, itulah anggota dari support dari relasi samar R tilde. Nah, ini contoh ya. Diberikan relasi samar R tilde subset E1 cross E2 sebagai berikut. Nah, ini ya dalam bentuk matriks ya. Bisa kalian lihat R tilde E1 anggotanya X1, X2, X3, E2 anggotanya Y1, Y2, Y3. Bisa kalian lihat ya fungsi keanggotaannya atau derajat keanggotaannya dari masing-masing pasangan berurutan. Bisa X1 Y1, bisa kalian lihat ya X1 Y1 ini 0,1, X1 Y2 itu 0 ya. Sampai yang terakhir yang pojok kanan bawah sendiri X3, Y4 itu 0. Nah, bisa kalian lihat ya mana yang positif atau lebih dari 0, mana yang 0 ya. Nah, ini diminta tentukan support dari R tilde atau S dalam kurung R tilde ya. Jawab. Nah, kita ingat tadi syarat keanggotaan dari R tilde itu apa? Mu R tilde X dari X, Y-nya itu positif. Nah, karena ini mu R tilde X, Y positif hanya untuk pasangan. Nah, bisa kalian lihat ya. Pasangan-pasangan apa saja yang nilai fungsi keanggotaannya itu positif, itu ada apa aja? X1, Y1, ya kan? X1, Y3, kita lihat yang mendatar dulu ya, yang baris 1. Lalu baris kedua, yang positif, X2, Y1, lalu X2, Y4, lalu yang baris ketiga, yang positif, X3, Y1, dan X3, Y3. Selainnya itu kan nilainya 0, ya kan? Nah, maka SR tilde adalah anggotanya ini, yaitu yang mu R tilde X, Y-nya positif. Berarti anggota SR tilde adalah X1, Y1, X1, Y3, X2, Y1, X2, Y4, X3, Y1, dan X3, Y3. Sudah seperti itu S-nya. Mudah ya? Nah, contoh 2. Nah, sekarang untuk yang E-nya ya, itu berupa interval tertutup terbatas ya. Kalau tadi kan E-nya ada E1 dan E2-nya itu kan E-nya X1, X2, X3 kayak gitu ya. Y-nya Y1, E2-nya Y1, Y2, Y3, Y4 ya. Terhitung dan berhingga. Nah, kalau ini yang terbatas ya.
Diberikan himpunan semestanya, ini ada R plus ya. Ingat R plus apa? Himpunan bilangan real yang non negatif. Non negatif apa? Lebih besar sama dengan 0. Dan relasi samar R tilde ya, subset dari R plus cross S R plus itu fungsi keanggotanya seperti ini ya. Mu R tilde X, Y itu bernilai E pangkat negatif dalam kurung X min Y kuadrat itu jika nilai mutlak dari X min Y itu kurang dari sama dengan 0,46. Nah, bernilai 0 ya jika nilai mutlak X min Y lebih dari 0,4. Nah, tentukan support dari L tilde ini. Jawab. Nah, kita misalkan delta sama dengan nilai mutlak X min Y ya. Nah, kita akan gambarkan grafik tadi fungsi keanggotanya mu R tilde X, Y-nya. Grafiknya adalah bisa dilihat ya, seperti ini ya. Tadi apa? Kalau deltanya atau nilai mutlak X min Y kurang dari 0,46, kurvanya berubah apa? Kurva E pangkat ya, E pangkat negatif X min Y kuadrat. Nah, itu kurvanya bentuknya ya. Agak melengkung ya. Nah, lalu yang lebih dari 0,46 itu nilainya 0. Jadi itu yang lebih dari 0,46 itu yang di garis tebal itu berada di 0 ya. Seperti itu. Inilah gambar grafiknya ya. Nah, karena untuk sebarang X, Y anggota R plus ya. Jadi kalau X, Y itu non negatif, itu pasti apa? E pangkat berapapun itu pasti positif. Ingat ya, bilangan Euler atau E itu kan 2, ya 2, bla 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 bla. 2, bla 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 dipangkatin berapapun itu pasti hasilnya positif. Jadi pasti E pangkat negatif dalam kurung X min Y kuadrat itu juga pasti akan positif. Maka SR tilde-nya adalah apa? Himpunan yang anggotanya X, Y ya, anggota dari R plus cross R plus dengan syarat apa? Kalau dari grafiknya terlihat ya, yang positif itu ketika nilai mutlak X min Y-nya atau deltanya ya, itu lebih besar sama dengan 0 ya, bisa dilihat dari grafiknya, dan kurang dari sama dengan 0,46. Nah, karena kan dari definisi sendiri kalau untuk delta yang lebih dari 0,46 kan nilainya 0. Nah, ingat syarat SR tilde apa? Mu R tilde X, Y-nya harus positif. Makanya ini X, Y ya, anggota dari support relasi samar L tilde adalah X, Y ketika nilai mutlak X min Y-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 0,46 gitu. Ya. Jadi bisa kalian gambarkan grafiknya atau kalian bisa juga langsung dari itu ya sebenarnya dari definisi fungsi keanggotaan R tilde-nya ya, relasi samanya itu sebenarnya juga sudah terlihat. Tapi kalau kalian gambar dengan grafik itu akan lebih terlihat lagi ya ilustrasinya. Nah, ini ya untuk latihan bagian support relasi samar. Ini ya. Ini ya diberikan himpunan semesta E1 ABCD, lalu E2 anggotanya XY, dan relasi samar R tilde ya, subset dari E1 cross S2. Ini seperti ini ya. Nah, ini dituliskan dalam bentuk himpunan. Nanti kalau kalian mau silahkan kalian tuliskan dalam bentuk matriks ya, biar lebih enak dilihat ya. Nah, ini R tilde anggotanya bisa dilihat ya, A, X, derajat keanggotanya 0,7, A, Y 0,1, B, X 1, B, Y 0,8, sampai bisa kalian baca sendiri ya, sampai yang terakhir D, Y derajat keanggotanya 0. Ya, nanti kalau kalian kurang nyaman dengan penulisan himpunan, bisa kalian tuliskan dalam bentuk matriks atau tabel ya. Nah,
Oh, ini ya, memang diminta ya, tentukan bentuk matriksnya. Soalnya kalau udah bentuk matriks itu akan terlihat lebih enak ya, lebih nyaman. Nah, dan juga supportnya dari R tilde atau relasi samar R tilde. Bisa ya. Lalu nomor 2, ini diberikan himpunan semesta E. Ya, anggotanya X1, X2, X3, X4. Dan relasi samar R tilde itu subsetnya E cross E ya. Dengan, nah ini nih, mu R tilde itu XE, XJ itu sama dengan nilai mutlak I min J per I plus J. Untuk setiap I, J sama dengan 1, 2, 3, 4. Jadi, ini kan otomatis nanti kalian bisa tulis ya dalam bentuk matriks. Kan nanti kalian bisa melihat R tilde-nya ya. Ya, ada X1, X1. Berarti apa? I-nya 1, J-nya 1. Berarti 0 ya. 0 per 1 ditambah 1. 0 per 2. Berarti fungsi keanggotanya 0. Kayak gitu. Lalu misal X1, X2. Berarti I-nya 1, J-nya 2. Berarti nilai mutlak 1 min 2. 1 per 1 plus 2, 3. 1/3. Gitu. Nanti kalian tuliskan dalam bentuk matriks saja. Karena kan terlihat lebih mudah ya. Gitu. Nah, ini juga ya. Tentukan bentuk matriksnya. Tuliskan dalam bentuk matriks. Dan juga tentukan support dari R tilde. Nanti kalau dalam bentuk matriks lebih enak dilihat ya derajat-derajat keanggotaannya. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai hubungan antar relasi samar ya. Jadi kalau ada dua relasi samar itu bisa ada hubungannya. Nah, ini akan diberikan dalam definisi 284. Nah, ini diberikan himpunan semesta ya, S1 dan E2, serta relasi-relasi samar R1 tilde dan R2 tilde di dalam E1 cross E2. Nah, relasi samar R1 tilde dikatakan termuat atau terkandung di dalam R2 tilde, dilambangkannya R1 tilde, subsetnya R2 tilde ya. Jika untuk setiap X, Y ya, di dalam E1 cross E2 ya, atau anggota E1 cross E2 itu berlaku apa? Berlaku mu R1 tilde X, Y kurang dari sama dengan mu R2 tilde X, Y. Jadi semua derajat keanggotaan X, Y di R1 tilde itu kurang dari sama dengan mu R2 tilde atau derajat keanggotaan X, Y di R2 tilde. Kalau ada satu saja yang lebih besar, itu ya berarti R1 tilde-nya tidak termuat di R2 tilde. Nah, ini contoh ya. Bisa diketahui dua relasi samar R1 tilde dan R2 tilde di dalam himpunan semesta E1 cross E2 sebagai berikut ya. Nah, ini diberikan sudah dalam bentuk matriks ya. Bisa kalian lihat, ini relasi samar R1 tilde ya. Bisa kalian baca sendiri masing-masing derajat keanggotaan dari pasangan XI, YI-nya ya. Dan juga ini ada R2 tilde ya. Bisa kalian lihat juga masing-masing derajat keanggotaan dari pasangan XI, YI ya. Nah, lalu kalian bisa bandingkan ya. Ya, apakah pertanyaannya, apakah yang diminta? Nah, ini kalian disuruh ngecek apakah R1 tilde termuat di dalam R2 tilde. Atau apa? Semua derajat keanggotaannya di R1 tilde dari pasangan XI, YI itu kurang dari derajat keanggotaan XI, YI di R2 tilde. Nah, kalau ada satu aja, kalian kan secara cepat bisa melihat ya. Apakah ada satu anggota yang lebih besar di R1 tilde dari di R2 tilde? Kalau ada, ya udah itu berarti tidak termuat. Tapi kalau misal secara ini kalian bisa lihat ya di tabelnya itu semuanya derajat keanggotaan di R1 tilde kurang dari R2 tilde, itu ya berarti
muat. Kayak gitu aja ya. Nah, ini jawab ya. Nah, kalian lihat ternyata ada satu ya. Ada satu xi, yi ya. Mu R1 tilde xi, yi itu sama dengan 0,4 ya. Dan mu R2 tilde x1, y1 itu sama dengan 0,3. Berarti apa? Derajat keanggotaannya x1, y1 di R1 tilde itu lebih besar dari derajat keanggotaan x1, y1 di R2 tilde. Berarti apa? Kan kalau R1 tilde subset R2 tilde itu kan apa? Semua x, y-nya termuat semua x, y-nya ya, atau dalam hal ini x, y-nya itu fungsi keanggotaannya atau derajat keanggotaannya itu di R1 tilde itu kurang dari sama dengan di R2 tilde. Nah, tapi ini ternyata ada ya. Terdapat x1, y1 anggota dari x1 cross E2 sehingga apa? Sehingga mu R1 tilde x1, y1 itu lebih besar dari mu R tilde 2 mu R2 tilde ya x1, y1. Berarti artinya apa? Ya, berarti artinya R1 tilde tidak termuat di R2 tilde. Gitu. Atau lambangnya itu ya. Lambang subset dicoret ya. Nah, ini contoh selanjutnya. Nah, kalau himpunan semestanya terbatas seperti ini bagaimana? Nah, ini ya. Diberikan himpunan semesta R plus ya, himpunan bilangan real non negatif ya, lebih besar sama dengan 0 ya, dan juga relasi samar R1 tilde dan R2 tilde di dalam R plus cross R plus dengan ini ya, definisi keanggotanya. Jadi ini mu R1 tilde x, y-nya sama dengan 1 min E pangkat min dalam kurung x min y kuadrat. Dan mu R2 tilde-nya ternyata x, y, mu R2 tilde x, y sama dengan 1 min E pangkat min 3 dalam kurung x min y kuadrat. Yang diminta suruh ngecek apakah R1 tilde itu subset R2 tilde. Berarti kalau seperti ini ya Pak, ya kita harus cek apakah fungsi keanggotaan mu R1 tilde-nya yaitu 1 min E pangkat negatif dalam kurung x min y kuadrat itu kurang dari sama dengan 1 min E pangkat negatif 3 x min y pangkat 2. Jawab. Ini nggak usah kalian gambar, bisa ya, langsung aja. Nah, diperhatikan bahwa untuk setiap x, y anggota R+, berarti x, y lebih besar sama dengan 0 ya. Berlaku ini ya. Nah, kalian pasti ya, x min y kuadrat pasti akan kurang dari sama dengan 3 pangkat x min y kuadrat, itu pasti. Nah, kalau kalian kalikan kedua ruas dengan negatif, otomatis tandanya akan berubah ya. Jadi, akan ekuivalen dengan min dalam kurung x min y kuadrat lebih besar sama dengan min 3 dalam kurung x min y pangkat 2. Sehingga apa? Kalau kita kenakan E pangkat, nah fungsi E itu kan naik ya. Sehingga kita akan dapat bentuknya seperti ini ya. Maka E pangkat negatif dalam kurung x min y kuadrat akan lebih besar dari E pangkat negatif 3 dalam kurung x min y pangkat 2. Gitu. Nah, kan kita tadi di fungsinya E-nya negatif. Kita kalikan negatif lagi, otomatis tandanya akan berubah. Jadi kita akan dapat min E pangkat negatif dalam kurung x min y kuadrat itu kurang dari sama dengan min E pangkat min 3 dalam kurung x min y pangkat 2. Ya kan? Akan seperti itu. Ini cuma perhitungan pertidaksamaan biasa ya.
Sehingga kita tambahkan angka 1 di kedua ruas. Ini tidak akan merubah tanda ya, kan 1 positif ya. Lagi pula kalau plus menjumlahkan atau mengurangi dalam pertidaksamaan itu kan tidak mengubah tanda. Yang mengubah tanda itu perkalian kalau mengalihkan kedua ruas dengan bilangan positif atau kedua ruas dengan bilangan negatif. Ya kan, kalau penjumlahan sama pengurangan itu tidak merubah tanda. Nah, ini ditambahin angka 1 di kedua ruas sehingga kita dapat 1 min E pangkat negatif dalam kurung X min Y kuadrat itu akan kurang dari sama dengan 1 min E pangkat negatif 3 dalam kurung X min Y pangkat 2. Artinya apa? Artinya mu R tilde X. Mu R1 tilde X, Y itu kurang dari sama dengan mu R tilde mu R2 tilde X, Y. Berarti semua pasangan X, Y fungsi keanggotaannya di R1 itu, R1 tilde itu kurang dari sama dengan di R2 tilde. Artinya apa? Maka benar bahwa R1 tilde subsetnya R2 tilde. Seperti itu, ya. Nah, ini latihan yang kedua. Nah, ini diketahui dua relasi samar E1 cross E2 ya. Nah, ini ya. Relasi samar R1 tilde bisa kalian baca ya. Ini ada relasi samar R2 tilde juga bisa kalian baca ya. Nah, ini diminta mengecek ya, apakah R1 tilde subset R2 tilde atau sebaliknya. Apakah R2 tilde subset R1 tilde. Jadi masing-masing dicek. Ya, kalau R1 subset R2 berarti kalian cek apakah semua derajat keanggotaannya di R1 tilde itu lebih kecil dari di R2 tilde. Kalau ada satu aja yang tidak, yang lebih besar itu berarti tidak termuat. Lalu kalian untuk mengecek R2 tilde subset R1 tilde berarti kalian cek apakah semua derajat keanggotaan di R2 tilde itu lebih kecil di R1 tilde. Kalau ada satu aja yang lebih besar berarti ya tidak termuat gitu ya. Tinggal lihat aja angkanya. Nah, lalu untuk nomor 2 ini ya, diberikan himpunan semestanya R plus ya, himpunan bilangan real non negatif berarti lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, ini ada relasi samar R1 tilde dan R2 tilde di dalam R plus cross R plus ya. Dengan, nah ini fungsi keanggotaannya bisa kalian lihat ya. Yang satu E-nya pangkat negatif di mu R1 tilde, yang di mu R2 tilde pangkatnya positif. Nah, bagaimana tuh ya? Nah, silakan disuruh meminta dicek apakah R1 tilde subset R2 tilde. Berarti kalian ngecek aja ya. E pangkat hubungan dari E pangkat negatif mu negatif. Sebenarnya di sini iya ya, cek aja hubungan antara min dalam kurung X min Y kuadrat dan dalam kurung X min Y kuadrat. Ya. Nanti kerjanya kayak yang tadi ya, pakai pertidaksamaan. Ya, gitu. Oke, untuk pertemuan ke-9 kali ini cukup sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Silakan jika ada pertanyaan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.